Bapak memulai pelajaran, tadi Bapak sudah membagikan link materi dan link permainan yang game tadi. Jadi silakan anak-anak bisa membukanya terlebih dahulu, sembari Bapak mempersiapkan absensi yang akan Bapak sampaikan nantinya. Baik anak-anak, apakah sudah dibuka link materi dari Bapak tadi? Pak. Sudah ya, baik. Bapak awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang anak-anak di kelas Padi Kapas, di mana kelas ini kelas tempat kita menorehkan prestasi, menggali ilmu, dan menggapai cita-cita. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak minta tolong kepada Nisa untuk memimpin doa. Saya, Pak. Iya, Oh, iya. silakan Nisa Terima untuk kasih. dipimpin Suaranya doa. pelan sekali. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih kepada Nisa yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Mohon disimak. Jangan ada yang ngobrol-ngobrol di belakang ya. Itu Mawar, Lita, jangan ngobrol itu di belakang. Perhatikan Bapak dulu ya. Ini, Pak. Ini makan di kelas itu, Pak. Ini jajan tuh, dia bawa Ya, jajan. Puji, tenang, tenang. Puji ini Bapak kenal itu sangat dewasa dia, bisa mengayomi kawan-kawannya. Jangan ribut ya Puji ya. Oke, Bapak absen dulu ya. Yeni. Hadir, Pak. Bilar, masuk nggak Bilar? Ntar bolos, Pak. Alpa. Bolos apa Alpa? Alpa ya, Bilar Alpa ya. Oke, Khairina. Hadir, Pak. Hadir ya. Puji. Saya, Bapak. Hadir juga ya. Oke. Sule. Sakit, Sule sakit. masuk nggak? Sakit ya? Sakit. Iya, ada suratnya tadi ya, Lita ya. Iya, ada, Pak. Ada di pengawas Baik. harian. Baik. Tiara masuk. Ada, Pak. Ada. Oke. Lesti. Lesti izin, Pak. RT, Pak. Izin apa Alpa? Sakit, Pak. Sakit. Sakit ya? Oke. Kemudian Maria. Halo Maria, masuk apa izin sakit Alpa? Hadir, Pak. Baik. Fajar. Hadir, Pak. Nisa. Hadir, Pak. Hadir. Ya, sekarang Nisa hadir Nisa. Hadir, Pak. Baik, Mawar. Hadir, Bapak. Hermanto. Alpa, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hermanto hadir. Hadir, Pak. Hadir. Ya, alhamdulillah sudah Bapak absen semua ya. Jadi yang Alpa, Bilar, yang sakit Sule sama Lesti ya. Baik, selanjutnya
Bapak lanjut. Oh ya, sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak ada game nih, mau nggak? Mau. Oke. Bapak buka ya gamenya ya. Coba perhatikan dulu gambarnya. Mana Pak? Nggak terlihat. Di link game Bapak tadi sudah Bapak kirim di grup, juga bisa dibuka atau bisa lihat yang di layar Zoom. Di layar Zoom kelihatan tidak? Terlihat Pak. Baik, baik. Di sini gamenya adalah Pak Tadi ya, game Pak Tadi. Jadi anak-anak nanti sebelum menjawab harus berpikir sebelum bertindak ya. Kata kuncinya adalah berpikir sebelum bertindak. Baik, pertama Bapak jelaskan dulu, di sini ada rumah Pak Tani, kemudian ada Pak Tani, kemudian Pak Tani itu mempunyai peliharaan, yang pertama adalah harimau, yang kedua kambing, yang ketiga rumput. Ya, nah perlu anak-anak ketahui, 3 peliharaan Pak Tani ini bisa saling memakan. Ya, artinya kambing bisa makan rumput, harimau bisa makan kambing. Ya, tapi ada pengecualiannya di sini. Mereka bertiga ini saling menjaga, tidak saling makan ketika ada Pak Tani. Ya, jadi kalau ada Pak Taninya mereka ini akur. Semisal Mawar, Lita, Puji. Nah, ketika ada Pak Hermanto akur dia, tapi kalau nggak ada Hermanto nanti dia ribut. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi 3 peliharaan Pak Tadi ini akan nurut ketika ada Pak Tadinya. Paham ya? Ya, paham. Oke. Nah, Pak Tadi ini mau ke pasar. Nah, agar peliharaannya ini bisa utuh, bisa selamat, maka Pak Tani harus membawa 3-3-nya ke pasar. Nah, tantangannya di sini, ya, tantangannya di sini, Pak Tadi melewati sungai. Nah, Pak Tadi melewati sungai ini menaiki perahu. Nah, tantangannya yang terberat di sini adalah Pak Tadi di perahu ini hanya boleh 2 benda. Ya, maksudnya dua ini Pak Tadi dengan salah satu hewannya atau peliharaannya. Nah, tugas dari anak-anak ya dalam permainan ini adalah berpikir sebelum bertindak. Silakan pecahkan permasalahannya. Bagaimana caranya Pak Tadi bisa membawa 3 peliharaannya ke pasar dengan menaiki perahu, yang mana dalam perahu itu hanya bisa Pak Tadi dan 1 peliharaan Pak Tadi. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bu, bisa Pak. Coba kalau bisa, ingat, berpikir sebelum bertindak. Jangan asal menjawab, pikirkan terlebih dahulu jawabannya. Saya, Pak. Ya, silakan Fajar. Untuk bisa dibawa ke tiga-tiganya, kambing dimakan harimau, Pak. Jadi kawa dibawa ke pasar. Kan nggak selamat, Fajar. Harus selamat ya, Pak? Iya, harus selamat 3-3-nya, Fajar. Kalau harimau makan kambing, ngapain harus ke pasar, Pak? Tadinya di rumahnya aja selesai itu. Bawa kambing saja Pak. Kambing saja yang dibawa. Bawa harimau saja Pak. Kambing ya. Oke, kambing Bapak Ya. bawa sini dengan Pak Tadi ya. Dianggap ini Pak Tadi udah di sini. Oke, Ya. selanjutnya bagaimana? Itu kan ada 2 perahu, Pak. Satu-satu, nah. Rumput aja, Pak. Harimau nggak mungkin makan rumput, Pak. Pak, bawa rumput aja. Berarti Pak Tadinya balik lagi ya. Bawa rumput, Pak. Oke, langkah keduanya apa? Kenapa nggak digunain 2 perahu? Itu ada 2 perahu, Pak. Yang satunya nebeng, yang di sana buka. Ya, Itu ada 2 perahunya, Pak. berpikir sebelum bertindak.
Nggak boleh Kalau perahunya nebeng. ada 3, namanya bukan permainan. Nggak boleh nebeng, kecuali pakai Gojek. Ayo diselesaikan lagi. Ayo bagaimana? Rumput, Pak, rumput. Oke, kalau rumput ke pasar, Pak Tani di sini, maka 2 ini saling makan. Berarti nggak selamat salah satunya, sama dengan Pak Fajar tadi. Ayo, berpikir sebelum bertindak. Pasarnya yang tidak, Pak. bawa Pasar yang tidak. harimau. Gimana Lita? Rumput Suaranya Lita. nggak selamat Nih, kalau harimau yang dibawa. Bawa harimau. kambing Rumput nggak sudah selamat. dimakan rumput. Rumput sudah dimakan kambing ketika Pak tadinya ke pasar. Jadi ada 1 yang tidak selamat. Oke, Berarti ayo. Bawah itu kambing, Pak. Pasarnya dibawa ke rumah Pak tadi, Pak. Oke, ini rumput. Rumput berarti di sini tinggal Pak tadi di sini logikanya ya. Berarti kambing dimakan harimau. Berarti ada yang tidak selamat. Ayo. Nggak usah ke pasar, Pak. Nggak usah ke pasar. Nggak usah ke pasar aja, Pak. Iya, Jadi Puji Bapak sama jagain Mawar. dibawa, Kalau Pak. kalau nggak yang ke dibawa pasar keluar. namanya bukan game. Ayo. Berpikir sebelum bertindak. Harimaunya dilempar, Pak. Ayo, tadi tidak ada penjelasan harimau dilempar. 3 hewan benda ini harus selamat sampai pasar. Ayo, ada yang bisa jawab? Pak. Ayo, Pak Fajar terakhir ya. Oke, apa Pak Fajar? Kambingnya apa namanya? Gendong. Digendong dan harimaunya di belakang. Oke, ketika naik perahu berapa yang ada di perahu? 3, nggak Jadi- boleh kan? Harusnya 2. Ya, Kambingnya berarti aja masih dimasak, Pak. berarti masih salah Fajar jawabannya. Atau kalau tidak, kan harimau ini bisa berenang, Pak. Jadi kambing aja yang dibawa. Ya, Ambil berarti dari- kalau gitu tidak dari mentaati petunjuk. aturan. Aturannya tadi adalah menaiki perahu. Ya, Perahunya aja gimana masih ada dibakar, nggak? Pak. Mawar, gimana Mawar? Masih ada nggak? Oh, Iya, Pak. ini Disuruh. Pak, Hermanto, ayo Hermanto silakan. harimau, kambing, dan rumput dimasukkan ke perahu, nelayannya yang keluar, Pak. Waduh, itu tidak ada di peraturannya tadi itu. Bisa menyalahi aturan itu. Oke, Jawab ya, Pak. kalau tidak ada yang bisa jawab, kita skip dulu ya. Baik, Pak, baik. Nanti Oke, jalan-jalan. Bapak akan kasih bocorannya kalau semuanya belajarnya dengan aktif. Kalau kelasnya ribut, Bapak nggak mau ngasih clue-nya nanti bagaimana. Siap ya? Pak. Siap, Baik. Pak, siap. Yuk, nggak apa-apa sambil dipikirkan jawabannya. Kalau ada yang bisa memecahkan pada penghujung pertemuan ini nanti ya, Bapak kasih nilai 80 lah di rapornya seperti itu. Kalau ada yang bisa memecahkan. Baik Lagi, ya. Pak. Ya, tadi 85, absensi. Pak. Oke, absensi sudah. Nah, di sini ya, Bapak punya satu gambar ya, yang mana gambar ini ketika Bapak kecil dulu senang nonton film ini ya. Kalau dulu itu di kampung Bapak itu belum ada TV, masih ada menggunakan parabola, diesel juga. Jadi lampunya hanya hidup itu di malam hari ya. Nah, jadi Bapak itu senang nonton film ini. Nah, ternyata film ini banyak manfaatnya kalau kita bisa mengambil intisari dari film Wiro Sableng ini ya. Nah, di sini Bapak minta tolong minta bantuannya kepada Puji dan Maria. Coba ketika kamu mendengar seorang Wiro Sableng, apa yang bisa kamu sampaikan? Puji ya, Pak. Ya, Puji silakan Puji.
Menurut film yang udah Puji tonton, Wiro Sableng itu pendekar, Bapak. Dia selalu bawa pedang apa? Golok gitu ya, Pak, yang bulat Ya, lingkar ada tulisan 212. iya namanya kapak itu, Puji. Oke, terima kasih. Maria, Dia itu pemberani, Pak. ya selain pemberani, Gila, Pak. gimana Pajar? Kan Wiro Sableng. Sableng itu gila kan? Ya, Pak. Ya, kepribadiannya gila, tapi dia pendekar yang hebat. Nah, itu kan kalau kita resapi orang yang setengah gila saja bisa hebat, kenapa kita yang sempurna tidak bisa jadi hebat? Kan salah satu itu yang bisa kita petik Pajar. Mungkin yang lainnya yang bisa Iya, memetik Pak. dari film ini apa? Saya, Pak, tapi saya belum lahir waktu filmnya ini muncul, Pak. Ya, tapi Lita pernah nonton ya? Tidak, Pak, tidak. Oh ya, kalau gitu apa yang bisa Lita ceritakan ketika melihat gambar ini? Taunya hanya pakai 212 aja di kepalanya. Ya, 212 aja di kepalanya. Oke, baik. Bapak. Oke, baik anak-anak. Nah, gambar ini akan berkaitan dengan materi yang akan Bapak sampaikan nanti ya. Nah, di sini ada Wiro Sableng. Wiro Sableng itu namanya saja sudah sableng, artinya setengah waras. Nah, akan tetapi dia di sini menjadi seorang pendekar yang hebat. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kenapa dia bisa jadi hebat? Nah, ternyata di dalamnya itu Wiro Sableng ini patuh terhadap gurunya yaitu si Sinto Gendeng. Nah, si Sinto Gendeng ini sebagai guru mendidik Wiro Sableng, memberikan suatu pendidikan, si Wiro Sablengnya ini menyerap dan menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh si Sinto Gendengnya. Nah, hasilnya bisa kita lihat. Kalau anak-anak pernah nonton film Wiro Sableng, dia tidak dikalahkan oleh golongan hitam. Dia sudah mempunyai ilmu yang kuat. Kenapa? Karena dia sudah dibekali gurunya dengan ilmu yang cukup. Nah, selain itu juga Wiro Sableng ini patuh dan suka bermusyawarah kepada gurunya. Kalau apa anak-anak pernah atau belum pernah, bolehlah nanti ditonton. Ketika Wiro Sableng itu menghadapi musuh yang ilmunya di atas dia, pasti si Wiro Sableng ini berkomunikasi dengan gurunya si Sinto Gendeng, yang apa langkah yang perlu saya lakukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa kita petik di sini anak-anak? Ketika kalian belajar, patuhlah terhadap guru, siapapun gurunya. Jangan dilihat dari gurunya yang fisiknya jelek ataupun gurunya kurang cantik ya, tapi yang perlu anak-anak tekankan di sini adalah apa yang dibicarakan oleh seorang guru itu. Agar apa? Agar ilmu yang disampaikan oleh guru itu bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan di kemudian hari. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bapak. Baik. Bisa Bapak lanjut ya? Lanjut, Pak. Baik. Nah, di pertemuan kali ini ya, Bapak akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum ya. Nah, di sini Bapak mengambil tema pembelajaran kita adalah membangun jiwa nasionalis wujud bakti kepada Ibu Pertiwi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran hukum. Yang kedua, menganalisis macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang ketiga, menguraikan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang keempat, menyimpulkan kepatuhan terhadap hukum di berbagai lingkungan. Nah, itu tema dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, peta konsepnya kita belajar dinamika pelanggaran hukum. Ya, yang pertama nanti berbagai kasus pelanggaran hukum, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, kepatuhan terhadap hukum di berbagai lingkungan. Nah, anak-anak masih bisa mendengarkan Bapak?
Masih Pak. Masih Pak. ya. Siap, Pak. Baik, nanti ini Bapak jelaskan dulu materi awalnya. Nanti anak-anak Bapak minta untuk berdiskusi ya. Setelah ini siap-siap didengarkan dulu ya. Kita harus mengenal pelanggaran hukum itu apa. Nah, pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menjelaskan bahwa kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebut KUHP. Sedangkan beberapa contoh pasal yang mengatur tentang pelanggaran hukum dalam KUHP adalah yang pertama, pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan pasal 489 sampai 502, pelanggaran ketertiban umum pasal 503 sampai 520, pelanggaran terhadap penguasa umum pasal 521 sampai 528, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan pasal 529, pasal 530, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan pasal 531, pelanggaran kesusilaan pasal 532 sampai 547, pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan perkarangan pasal 548 sampai 551, pelanggaran pelayanan pasal 560 sampai 569 dan sebagainya. Nah, jadi ini dasar kita mengenali pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi hukum dan pelanggaran hukum itu diatur di dalam KUHP. Coba Bapak minta tolong Fajar untuk menjelaskan apa sih kepanjangan dari KUHP itu? Kitab Undang Hukum Pidana, Pak. Ya, Kitab Undang Hukum Pidana. Beri aplaus dulu untuk Fajar. Yeay. Baik, terima kasih Fajar. Nih teman-temannya tenang Fajar, teman-temannya sebentar lagi Bapak bangunkan dari tidurnya ya. Nah, Iya, di Pak. sini Bangunkan semuanya, Pak. ya, di sini kita memasuki materi berbagai kasus pelanggaran hukum. Bapak yakin ini Lita, Mawar, kemudian Puji paham bener sama gambar yang nomor 1 ini. Kayaknya semalam itu sampai nangis itu denger gosipnya ini. Nah, coba Bapak minta tolong Puji untuk menjelaskan gambar nomor 1, Puji. Gambar nomor 1 itu artis Pak, itu Lesti Pak. Dia kena KDRT dari si Bilar itu. Terus kawan kita ada namanya Bilar Pak. Iya. Mungkin ini kembaran saja, kesamaan nama aja ini Puji. Tapi bukan Bilar yang teman kalian itu ya, yang kebetulan hari ini memang dia masih sakit tapi ini. Ya. Jadi ini kekerasan KDRT ya, Puji ya. Iya Bapak. Baik, terima kasih. Bapak minta tolong sebutkan nama dulu Tiara. Mau menjelaskan Ya, Pak. gambar yang mana Tiara? Yang nomor 2 aja Pak. 2 ke samping atau 2 ke bawah? Samping Lesti Pak. Samping Lesti di sini ya. Ya. Ya, apa Tiara? Itu anak kecil ikut demo Pak. Akhirnya dipukulin polisi. Ya, dia masuk ke pelanggaran hukum apa Tiara? Kalau anak-anak tidak boleh Pak ikut demo. Ya, baik. Terima kasih Tiara. Selanjutnya masih ada 2 gambar lagi. Ayo siapa yang mau menjawabnya? Gambar Saya, ketiga Pak. ini mencontek ya Pak. Yang mencontek Yo. itu. Yuk acungkan tangannya dulu biar Bapak tahu siapa yang Puji tadi Puji, udah Pak. kasih kesempatan yang lain dulu Puji. Oke, Mawar, silakan Mawar. Mau yang mana Mawar? Mau yang Sambo, Pak. Wih, Sambo. Ya, apa yang bisa kamu jelaskan Mawar? Di sini terjadi pelanggaran hak asasi manusia, Pak. Ya, selain
pelanggaran hak asasi manusia apa? Pon. Selain pelanggaran hak asasi manusia, apalagi Mawar yang sudah dilakukan? Pak. Apa? Melanggar hukum. Melanggar hukum, Pak. Menghilangkan nyawa seseorang. Oh ya, melanggar hukum, masuk ke hukum Pembunuhan pidana berencana, ya Pak. itu Mawar, karena menghilangkan nyawa seseorang. Baik. Nah, tinggal satu lagi nih. Ini kayaknya pada ini jawabnya karena ini ada di lingkungan kalian sehari-hari nih. Nggak ada, Pak. Nyontek, Pak, saat ujian, Pak. Ini ya, coba. Nyontek Pak. saat ujian tuh, Pak. Bapak minta tolong Yeni, apa gambar apa ini? Hermanto tuh biasanya suka nyontek. Herman, Pak, biasa suka nyontek tuh, Pak. Ya, berarti ini pelanggaran hukum di sekolah berupa menyontek. Menyontek, Pak. Oke, baik ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah pelanggaran hukum di keluarga, yaitu KDRT. Gambar kedua ini pelanggaran hukum di masyarakat. Yang Sambo ini pelanggaran hukum di negara yang melanggar hukum masuk hukum pidana. Kemudian di lingkungan sekolah itu mencontek. Anak-anak Bapak mau tanya, ketika ada siswa yang tidak memperhatikan gurunya dengan serius, itu pelanggaran hukum atau bukan? Pelanggaran, Pak. Pelanggaran itu, Pak. Pelanggaran ya, oke. Coba Puji, Bapak mau tanya lagi. Tandanya belajar dengan serius itu bagaimana, Puji? Tidak ngobrol, tandanya belajar dengan serius, tidak mengobrol, tidak bermain dengan kawan sebangku, Bapak. Oke, baik. Berarti kalau belajarnya nggak memperhatikan gurunya, berarti melanggar hukum ya. Oke, kalau belajarnya sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri, berarti melanggar hukum ya, Puji ya. Baik. Pak, saya izin ke kamar mandi, Pak ya. Iya, silakan Yeni. Belakang ke belakang, ke WC. Silakan. Baik anak-anak, apakah bisa Bapak lanjut di sini? Bisa ya. Nah, ini tadi kasus pelanggaran hukum. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis sanksi pelanggaran hukum di Indonesia. 3 jenis sanksi hukum yaitu sanksi pidana, yang kedua adalah sanksi perdata, dan yang ketiga adalah sanksi administratif ya. Sanksi pidana artinya pelanggaran hukum berat, yang mana ketika mendapatkan sanksi pidana dia sudah pasti ya dihukum atau masuk ke dalam penjara. Kalau dia sanksi dari perdata terkait dengan hukum yang dilakukan, ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau perjanjian tertentu. Selanjutnya sanksi administratif. Nah, sanksi administratif ini ketika kita melakukan kesalahan dalam melaksanakan administratif. Bapak bisa ambilkan contoh yang mudah kita pahami adalah kesalahan dalam pemberkasan seperti itu. Bapak lanjut lagi ya. Nah, materi selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Yang mana judul kita tadi adalah nasionalis. Jadi ketika kita ingin mewujudkan partisipasi jiwa nasionalis itu, berarti kita harus berpartisipasi dalam penegakan hukum. Ya. Nah, di gambar Wiro tadi dia seorang pendekar yang membasmi kejahatan ya. Artinya di situ seorang Wiro saja itu berpartisipasi untuk menjaga ketertiban keamanan di kampungnya seperti itu. Nah, selanjutnya materi selanjutnya adalah kepatuhan terhadap hukum. Nah, mungkin di sini Bapak minta Hairina untuk menjelaskan gambar yang diinginkan.
Hairina. Halo Hairina. Iya, Pak. Ya, kamu mau menjelaskan gambar yang mana, Hairina? Boleh, Pak. Yang pertama saja itu yang ada ayah, ibu, dan anak-anak. Baik, ini kepatuhan terhadap hukum apa, Hairina? Di keluarga, Pak. Baik, di keluarga apa yang mereka lakukan di sini? Sepertinya mereka sedang bermusyawarah ya, Pak. Oh iya, bagus. Berbincang-bincang. Terima kasih, Hairina. Beri aplaus dulu dong buat Hairina. Iya, Pak, jawabannya sudah Pak. tepat sekali. Baik, selanjutnya, eh, oh, terima kasih Bu. Baik anak-anak, kita lanjut kembali ya. Bapak minta tolong Hermanto buat menjelaskan gambar yang ini. Tadi sudah ya sama Lita ya. Ya, Pak Hermanto menjelaskan Ya. yang gambar yang loket-loket ini. Hermanto, silakan. Baik, Bapak bisa dibuat gambarnya agak ke bawah, Pak, supaya kelihatan semua, Pak. Ya, ini sudah mentok ini. Bapak besarkan Oh saja iya, ya. Oke. siap Bapak. Ya. Ini adalah sebuah gambar tentang loket penyerahan, ada pembayaran pajak. Di sini warga negara Indonesia harus taat pajak, Bapak, di mana tujuannya nantinya untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Dan pada umumnya, ketika rakyat Indonesia tidak membayar pajak, ada denda yang akan mereka peroleh nantinya, ada sanksi yang mereka peroleh. Jadi harapannya memang kita harus bisa taat pajak, Bapak, gitu, Bapak. Baik, terima kasih Hermanto sudah menjawabnya tadi ya. Jadi yang ada di layar kita anak-anak semua di sini ya, ini merupakan kepatuhan terhadap hukum. Dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu, yaitu sering melakukan bermusyawarah di dalam keluarga. Sekecil apapun permasalahan di dalam keluarga, di rumah, kalau dimusyawarahkan itu bisa diselesaikan. Apalagi masalah uang jajan ya. Kalau kalian musyawarah baik-baik sama orang tua di rumah, Bapak yakin selesai ya. Tapi kalau nggak dimusyawarahkan nanti menimbulkan ya perbuatan yang melanggar hukum. Selanjutnya di dalam kelas yaitu aktif dalam belajar di sekolah, aktif mengikuti upacara dan lain sebagainya. Nah, di dalam lingkungan masyarakat ya, yang kepatuhan kita terhadap hukum salah satunya adalah mengikuti gotong royong. Nah, terhadap negara yang menjadi salah satu kepatuhan kita adalah membayar pajak ataupun ketika kita sudah masuk usia 18 tahun 18 tahun kita memiliki KTP, SIM dan lain sebagainya. Nah, anak-anak materi alhamdulillah sudah selesai Bapak sampaikan ya. Nah, di sini Bapak akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Yang mana masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan proyek ya yang Bapak beri nama Project Citizen ya. Nah, kelompok A di sini nanti mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran hukum yang sudah Bapak jelaskan tadi, menganalisis macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, menguraikan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, menyimpulkan kepatuhan terhadap hukum di berbagai lingkungan. Ini yang kelompok yang keempat. Baik anak-anak, silakan mouse pada komputer atau laptopnya arahkan ke namanya masing-masing yang ada di atas ya. Kemudian anak-anak bisa menariknya ke ruang kelompok yang diinginkan. Satu kelompok 2 orang dan nanti ada yang 3 orang. Silakan anak-anak. Ya, ini kelompok B. Tiara kelompok D. Oke, yuk siapa lagi? Mawar kelompok D. Ayo siapa lagi? Yang belum. Bapak
Puji tidak bisa pindahkan ini nama Puji. Ya, Puji Bapak bantu ya. Puji mau kelompok yang mana? Bapak, saya juga tidak bisa Puji kelompok mengarahkan. A ya. Oke, ini Tiara jangan bandel. Saya Kalau juga sudah tidak di D bisa, jangan Pak. kemana-mana. Puji jangan kemana-mana. Oke, Nisa dengan Puji ya. Oke, kemudian Herman dengan Yeni di kelompok B. Ini jarang-jarang terjadi nih. Yeni dengan Herman ini bisa satu kelompok ya hari ini. Kenapa saya sama Mereka bisa. Herman? Saya enggak mau, Pak. Kemudian Mereka, Pak. Saya enggak mau. Irina dengan Fajar. Kemudian Maria di kelompok Pak. D. Oke. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Tadi sudah dibagi tadi ya kelompoknya. Nah, jadi di sini anak-anak perhatikan kembali bahwa nanti anak-anak membuat seperti mading ya. Anak-anak bisa mengisinya dengan foto atau tulisan dan lain sebagainya. Nah, kalau mau foto anak-anak bisa tambahkan gambar di sini ya. Nah, kemudian ke Google penelusur gambar, semisal anak-anak tulis pelanggaran hukum seperti itu ya. Nah, tinggal diambil kemudian disisipkan. Oke. Nah, Izin ke seperti ini belakang, ya. Jadi Bapak. nanti silakan anak-anak memodifikasi, mendesain dengan semenarik mungkin. Kelompok A, kemudian nanti di kelompok B sama seperti itu. Kelompok C sama kelompok D. Oke, baik. Sekarang Bapak beri waktu ya. Kurang lebih 5 menit untuk mengerjakannya tadi. Silakan dikerjakan di laptopnya masing-masing. Bapak akan tetap memantaunya. Ya, Pak. Ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Waduh, ini bagus sekali nih kelompok 1 sudah mulai memberikan tugasnya ini. Oke, ini kelompok A sudah ini bagus ini. Kemudian kelompok coba Bapak cek yang kelompok B. Oke, tugasnya adalah sanksi atas pelanggaran hukum. Kelompok C belum, Pak. Ya. Nah, kelompok B sudah mulai jalan ini.
Kelompok A, kelompok B sudah ada yang dikerjakan. Kelompok C belum. Ini ayo ke yang kelompok C. Ntar Pak, Yo, jaringannya kurang stabil. Bapak pantau terus ya tugasnya. Izin Pak, di tempat saya kenapa tidak ada apanya Pak ya? Seperti ini Pak, apa tugasnya, apa yang mau dikerjakan gitu Pak. Gimana? Saya Itu sudah Pak Herman. Sudah Hmm? ini dibantu kawannya Sudah nih, ada Pak. itu. Ini Herman, sudah ada ini. Oh ya, ya. Yang membantu mengerjakan ini kawannya mungkin ini. Ayo ditingkatkan lagi diskusinya. Ini kelompok D, sudah mengerjakan juga ini. Suaranya Pepe Ya. Dwi. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau menambahkan lagi di proyeknya masing-masing atau kita cukupkan? Sepertinya ini sudah menarik ya. Sudah ada jawaban ya. Nah, baik kalau sudah ya, Bapak cek sekali lagi. Kelompok pertama mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran hukum. Nah, di sini sudah ada contoh-contohnya. Ini bagus sekali. Ya, ada pelanggaran hukum di dalamnya. Kemudian yang kelompok B menganalisis macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, di sini juga sudah ada bentuk-bentuk sanksi hukum, ada jenis-jenis sanksi pelanggaran hukumnya. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok C menguraikan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ada kepatuhan hukum dan ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Nah, ini sudah bagus ini. Yang kelompok C tinggal nanti bisa ditambahkan foto-fotonya seperti itu anak-anak ya. Nah, ini yang kelompok D menyimpulkan kepatuhan terhadap hukum di berbagai lingkungan ya. Kepatuhan hukum sudah ada penjelasannya ya, dan ini sudah ada gambarnya juga. Waduh, ini Bapak di luar dugaan ini anak-anak Bapak ini bisa apa namanya sigap dan pinter-pinter semua. Kasih upload dulu lah buat anak-anak Bapak hari ini. Oke. Kita lanjut ya. Baik, jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini ya, yaitu perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu mencerminkan kepatuhan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat.
dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Oke, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita hari ini ya, di sini ada motivasi yang sedikit yang bisa Bapak berikan sebelum kita akhiri. Biarlah kalah cara asal menang dalam berhitung ya. Selanjutnya kepada Nisa Bapak minta untuk memimpin doa kembali. Ya, Pak. Baik, silakan Untuk Nisa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima Sudah, kasih Pak. Nisa. Oh iya, Bapak ingat tadi Bapak Alhamdulillahirabbil alamin. ya, Kita beri Bapak. aplaus dengan Bapak Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Allah, ya Rabbi.